Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Bengkulu bersama saya Nadia Tobing. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Belasan anggota komplotan begal yang meresahkan warga Kota Bengkulu ditangkap. Tak terima anaknya jadi korban perundungan, orang tua salah satu murid SMA di Kota Bengkulu laporkan guru ke BKD Provinsi. Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong gelar Gebiar Bulan Bahasa bertajuk Ragam Nusantara. Sebanyak 16 pelaku begal sadis yang meresahkan warga Kota Bengkulu beberapa pekan ini ditangkap tim gabungan Polsek dan Polresta Bengkulu. Sebelumnya, aksi komplotan begal ini viral di media sosial karena banyaknya warga yang melaporkan menjadi korban. Mereka ditangkap satu persatu pada Rabu malam hingga Kamis dini hari. Berikut barang bukti puluhan senjata tajam, sepeda motor, serta barang bukti lainnya. Para pelaku yang ditangkap ini masih di bawah umur dan masih berstatus pelajar di sejumlah SMA dan SMK di Kota Bengkulu. Hasil penindakan terhadap para terduga pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ataupun kelompok begal, gangster yang ada di Kota Bengkulu yang akhir-akhir ini cukup meresahkan masyarakat dan bahkan viral di media sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, Polresta Bengkulu bersama dengan Polsek jajaran dan didukung oleh Direktorat Reskrim Polda Bengkulu dan juga Direktorat Krimsus Polda Bengkulu terkait dengan pemberdayaan peralatan teknologi telah berhasil mengungkap para terduga pelaku pencurian tindak pidana kekerasan ataupun begal sejumlah 16 orang pelaku mendasari dari laporan polisi resmi yang diterima oleh Polsek Slebar dan 2 Polresta Bengkulu. Ke-16 pelaku begal ini merupakan satu kelompok. Mereka telah beroperasi di sejumlah wilayah di Kota Bengkulu, di antaranya di Kecamatan Selebar, Gading Cempaka, dan Singgaran Pati. Saat beroperasi, mereka menyasar korban secara acak untuk menguasai harta korban berupa ponsel dan sepeda motor. Dalam aksinya, mereka tak segan melukai korbannya dengan senjata tajam. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Sementara itu, dari pengungkapan kasus tersebut, ternyata 16 pelaku begal di bawah umur yang diringkus polisi ini sengaja membentuk kelompok atau geng untuk melakukan tindak kriminalitas. Geng ini diberi nama Siap Tempur dan memiliki akun grup media sosial dengan anggota mencapai 30 orang. Selain masih di bawah umur, mayoritas pelaku masih tercatat sebagai pelajar di sejumlah sekolah di Kota Bengkulu. Geng ini diketuai oleh satu orang yang berusia 17 tahun. Geng ini baru terbentuk selama sebulan, namun telah beroperasi di lebih dari 5 tempat kejadian perkara di Kota Bengkulu. Dari catatan polisi, setiap beroperasi, mereka selalu melukai korbannya dengan senjata tajam dan kekerasan. Motivasi dari para pelaku untuk menunjukkan eksistensi grup mereka dalam melakukan kekerasan di Kota Bengkulu. Bahkan para pelaku juga tak segan menantang polisi di media sosial. Para terduga pelaku curas atau begal 16 orang ini telah membuat akun di media sosial dan diberikan nama Siap Tempur, sehingga telah membuat sebuah geng atau kelompok yang mungkin mengadopsi dari geng-geng yang lainnya, yang tentunya
para gangster yang berhasil diamankan ini dalam melakukan aksinya selalu melukai korban. Namun demikian, atas kerjasama dan kerja keras aparat penegak hukum khususnya di Polresta Bengkulu bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu dan Direktorat Reserse Khusus Polda Bengkulu, para terduga pelaku tersebut alhamdulillah semuanya telah berhasil diamankan. Meski masih di bawah umur, Polresta Bengkulu tetap akan memproses para pelaku dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan jaksa dan Balai Pemasyarakatan Anak. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Satres Narkoba Polresta Bengkulu menangkap 3 pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Dari video amatir ini diketahui 2 diantaranya ditangkap saat hendak bertransaksi di Jalan Penata Dirja, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Kedua pelaku yakni Deden, warga Kelurahan Padang Nangka, dan Andi, warga Kelurahan Dusun Besar. Dari pemeriksaan polisi, kedua pelaku ini diketahui merupakan residivis. Deden terlibat kasus penganiayaan yang divonis 1,5 tahun penjara pada tahun 2017 lalu. Sementara Andi merupakan residivis kasus pembunuhan yang divonis 6 tahun 6 bulan penjara pada tahun 2015 lalu. Tak hanya itu, sebelum kasus pembunuhan tersebut, Andi juga sempat divonis 9 bulan penjara karena terlibat kasus penganiayaan. Pelaku inisial DD ini dia pernah menjalani hukuman 1,5 tahun divonis dalam kasus penganiayaan di tahun 2017. Dan atas nama AN ini pernah 2 kali menjalani vonis atau hukuman. Yang pertama dia penganiayaan di tahun 2015 9 bulan penjara, dan yang kedua melakukan pembunuhan, kasus pembunuhan di tahun 2015 vonis 6 tahun 6 bulan. Dari pengembangan kedua pelaku, polisi juga menangkap Beben di Jalan Timur Indah, Kelurahan Sidomulyo. Saat digeledah, polisi tidak hanya menyita barang bukti paket narkotika jenis sabu-sabu, juga ganja siap edar. Saat ini ketiga pelaku masih mendekam di ruang tahanan Polresta Bengkulu dan terancam dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika. Dwinka Kurniawan melaporkan dari Kota Bengkulu. Sebuah mobil jenis pickup milik Wawan, pedagang tahu yang terparkir di Jalan Kinibalu Raya, Kota Bengkulu, raib digondol pencuri. Pelaku diperkirakan beroperasi pada Selasa subuh antara pukul 3 hingga 5. Menurut keterangan tetangga korban, Wawan beberapa tahun terakhir memang memarkirkan mobil tersebut di pinggir jalan karena akses ke rumahnya hanya bisa dilalui sepeda motor. Mobil yang dicuri tersebut merupakan mobil yang sehari-hari digunakan korban untuk mencari nafkah guna keperluan mengantarkan tahu dan tempe ke pelanggannya. Sebelum kejadian, pada pukul 3 subuh, korban yang berangkat ke pasar menggunakan sepeda motor masih melihat mobilnya terparkir. Namun saat kembali pukul 5, mobil tersebut sudah tidak ada di tempat. Itu mobilnya memang parkir di situ ya, Bang? Memang sudah berapa tahun di situlah. Situlah ya, Bang? Iya. Memang lahan parkir yang punya mobil di bawah ini kan kurang. Oh, agak sempit itu ya? Iya. Satu ke akses kendaraannya nggak bisa. Paling di jalan itu lah. Dia tahu jam berapa itu, Bang? Tahunya tahunnya 5 dah. Kali subuh. Sekali masuk subuh. Ya. Jam 3 masih ada katanya ya, Bang? Katanya jam 3 masih ada. Soalnya jam-jam 3 tuh ngantar orang tuanya ke pasar pakai motor. Nah, sudah itu dia pas pulangnya mau pergi ke pasar lagi, mobilnya nggak ada lagi. Apa pick up tuh? Pick up carry. Diduga pelaku pencurian merupakan pencuri spesialis mobil jenis pick up. Pasalnya saat kejadian di lokasi ada 3 mobil lainnya yang terparkir, yakni truk dan mobil angkot. Namun hanya mobil korban yang menjadi incaran. Atas kejadian ini korban menderita kerugian hingga 50 juta rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan masih diselidiki. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu.